Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita Mahkota Pamekasan. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah mensupport channel saya, khususnya yang sudah berkomentar positif di video-video saya sebelumnya tentang Johor Darul Takzim JDT. Menariknya di sini saya pernah melihat satu ulasan yang mengatakan bahwasanya Selangor itu punya segalanya, tapi belum mendapatkan apa-apa. Intinya seperti ini. Saya amati dan saya lihat tentang ulasan tersebut bahwasanya beliau itu sekarang berada di Indonesia yang berkata seperti itu, dan kebetulan beliau itu pernah melatih KL City dan juga JDT yang pernah menjuarai liga bergengsi di Asia, AFC kalau tidak salah, yaitu Bojan Hodak yang sekarang melatih Persib Bandung. Kenapa ulasan ini saya bahas meskipun tidak ada sangkut pautnya dengan JDT, cuman saya itu merasa tertarik mengulasnya ya, meskipun ini hanya sekedar pandangan saya pribadi tentang Selangor FC yang merupakan rival abadi daripada Johor Darul Takzim JDT yang kemarin pas pembukaan Liga Super yang dikemas sebagai Piala Sumbangsih, Selangor itu tumbang dengan skor 3-0 dan sekaligus memberikan memberikan Piala Sumbangsih itu pada JDT karena emang Selangor kalah di situ. Sebetulnya melihat sekuatnya daripada Selangor, entah itu daripada pembelian pemainnya yang saya lihat seperti pemain bertalenta seperti Faisal Halim yang digadang-gadang bakal menjadi saingan daripada Arif Aiman Hanafi, cuman karena memang ada salah satu kejadian yang memang sedikitnya banyak merugikan daripada Faisal Halim itu sendiri, yaitu seperti tahun kemarin itulah Simba Asid kalau tidak salah, seperti itu ya teman-teman, sehingga sedikitnya itu mengurangi tentang fisikal daripada pemain tersebut, si Miki. Di sini sebetulnya kenapa saya tertarik untuk mengulasnya, karena memang iya, dari kemarin-kemarin saya amati sebetulnya Selangor itu merupakan klub terbaik Liga Malaysia kedua daripada di bawahnya Johor Darul Takzim JDT, seperti itu. Namun hingga detik ini, kenapa Selangor itu masih belum bisa menjuarai Liga Super, sehingga Selangor itu dan JDT itu pun sendiri digadang-gadang bakal menjadi kampiun di Liga Super selama 12 kali berturut-turut, dan ini patut dipertanyakan. Memang sesuai apa yang dikatakan oleh TMG bahwasanya uang banyak itu tidak bisa menjamin sebuah klub itu bisa berkembang dengan baik kalau tanpa pengelolaan yang baik. Pelaburannya pun Selangor memang cukup luar biasa, tapi sesuai apa yang dikatakan oleh Bojan Hodak bahwasanya Selangor itu belum mendapatkan apa-apa meskipun pelaburannya itu cukup luar biasa, seperti itu. Bagaimana tanggapan teman-teman tentang Selangor itu sendiri? Bukan hanya di atas padang, di luar padang pun penyokong daripada Selangor JDT itu memang apa ya, istilahnya itu kalau misalnya saya amati kurang berdamai lah. Artinya tidak bisa menerima tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun faktanya di lapangan JDT itu memang selalu lebih baik, dan Selangor itu sudah beberapa tahun tidak pernah mengalahkan JDT di atas padang. Di sini kalau misalnya dari segi pelatihnya, mungkin ada teman-teman yang ingin berkomentar sehingga saya nanti bisa mengulasnya apa penyebab sebetulnya sehingga hingga detik ini Selangor itu tidak bisa melebihi daripada JDT. Bahkan kalau misalnya kita amati dari segi finansial atau ekonomi, Selangor itu juga cukup luar biasa. Apakah memang pembelian pemainnya Selangor itu yang kurang tepat sasaran atau bagaimana, entah, atau memang CEO daripada Selangor itu memang kurang berpengalaman dari segi pembelian pemain, karena saya lihat Selangor itu ketika membeli sebuah pemain itu memang rata-rata pemain biasa lah. Kalau JDT kan memang kayaknya pemainnya itu rata-rata itu kan sudah dilihat itu kiprahnya, baik itu di atas padang atau di luar padang, memang betul-betul JDT itu menyaring pemain yang bakal masuk ke sana. Seperti itu teman-teman.
Jadi saya sendiri itu mengamati bahwasanya Selangor itu mempunyai kekurangan yang tak bisa dibenahi hingga detik ini. Jangan tanya kenapa saya ini ya teman-teman. Jangan tanya kenapa saya itu tahu ataupun sok tahu, bukan. Karena emang saya baca daripada berita-berita ataupun ulasan-ulasan yang ada seperti itu. Pertanyaan sederhananya, hingga detik ini, kapan Selangor itu bisa melangkahi JIDETI? Karena yang saya lihat, kalau misalnya kita amati dari segi perstrukturan bola sepak Malaysia, JIDETI itu kemungkinan 5-10 tahun belum tentu ada klub yang bisa menandingi JIDETI di Liga Super. Sehingga ada wacana bahwasanya untuk tahun 2005-2026 Liga Super itu bakal membosankan karena juaranya itu sudah diketahui bahwasanya JIDETI bakal merangkul keempat kejuaraan yang ada di Malaysia seperti itu. Namun menariknya kalau misalnya sistem yang dimiliki Selangor itu meniru seperti sistem yang digunakan oleh Buriram United, kemungkinan JIDETI Selangor itu bisa menyaingi JIDETI entah itu di Liga Super ataupun di luar itu, seperti itu teman-teman. Sehingga tahun kemarin itu ada bahasa seperti ini. Kalau Selangor ingin juara, ingin mendapatkan sebuah piala, maka Selangor itu harus menciptakan liga sendiri yang mengundang klub-klub yang ada di bawah Selangor di luar negara Malaysia, seperti itu katanya. Selebihnya dari itu, mengingat dua perlawanan Liga Super yang sudah terjadi atau sudah berlangsung ketika ini, maka dicadangkan bahwasanya Terengganu FC bakal menjadi saingan utama daripada Selangor itu sendiri. Kalau misalnya JIDETI jangan dibicarakan lagi, JIDETI itu sudah ada di kelasnya tersendiri. Sekarang bagaimana? Saya lihat daripada komentar-komentar teman-teman di halaman sosial media itu, bagaimana JIDETI itu bisa disaingi oleh klub Liga Super. Itu PR utama atau ucapan utama daripada penyokong-penyokong yang ada di Malaysia. Yang terakhir, untuk teman-teman yang ingin berbelanja aksesoris, jersey, dan juga hal-hal yang bersangkutan dengan Johor Darul Takzim JIDETI, silahkan dicek out di bawah deskripsi video. Akhirnya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info menarik daripada Mahkota Pamekasan. See you next time.